Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, termasuk kesempatan pada kali ini kita akan mengkaji kitab yang membahas tentang ilmu nahwu dasar, yaitu kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita langsung masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Musannif rahimahullah memulai kitabnya dengan al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam atau kalimat, ya, dalam ilmu nahwu itu adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun, yang mufid, dan bil wad'i. Ada 4 ikatan, ya, atau ya 4 batasan untuk dikatakan sesuatu itu sebagai kalam menurut ilmu nahwu. Yang pertama, al-lafzu. Lafzu ini adalah lafaz, bunyi yang mencakup huruf-huruf hijaiyah. Karena kita bicara tentang bahasa Arab, ya tentu bicara tentang huruf hijaiyah yang menyusun dari bahasa Arab tersebut, gitu. Nah, susunan huruf hijaiyah itu kan membentuk kemudian kata, gitu ya. Nah, kata itu misal seperti Zaid, nama orang, Muhammad, nama orang, Baitun, rumah, Kitabun, kitab, Babun, pintu. Ya, jadi kalam minimal harus berupa lafaz. Kemudian murakkab. Murakkab ini maksudnya ya tersusun. Sebagaimana kalimat dalam bahasa Arab itu ya tersusun dari beberapa kata. Nah, maka kalimat bagaimana kalimat dalam bahasa Indonesia itu tersusun dari beberapa kata. Nah, maka kalimat dalam bahasa Arab ya tentu juga harus tersusun dari, di sini murakkab minimal 2 kata. 2 kata. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat itu biasanya subjek, predikat, objek, gitu ya. Saya makan nasi, gitu. Nah, murakkab tuh maksudnya seperti itu, tersusun. Jadi kalau cuma Zaid, Muhammad, nah itu bukan kalimat, kan cuma kata masih. Baitun, rumah, masih. Tapi kalau kalimat ya minimal dia terdiri dari 2 kata. Contoh, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Atau qama Zaidun. Zaid berdiri. Nah, itu murakkab. Tersusun dari 2 kata. Minimal 2 kata. Kemudian al-mufid. Mufid itu maksudnya memberikan pemahaman. Yang ketika mendengarnya, baik si pembicara yang mengatakannya ataupun si pendengar yang mendengarnya, itu sudah jelas gitu maksudnya, sehingga dia tidak menunggu kalimat yang lain. Contoh Zaidun qa'imun tadi, Zaid berdiri. Ini sudah memenuhi mufid. Kenapa? Karena bicara tentang informasi akan berdirinya si Zaid. Atau marida Ahmadu, Ahmad sakit. Nah, itu juga memenuhi syarat yang ketiga ini, yaitu dia mufid, berfaedah, memberikan pemahaman. Itu informasi tentang sakitnya si Ahmad. Jadi
al-lafdu, al-murakkabu, al-mufid. Nah, kemudian terakhir bil wad'i. Bil wad'i ini ya, sederhananya dalam bahasa Arab. Ya, kita bicara tentang kalimat dalam bahasa Arab ya tentu maka bil wad'i ini bisa kita pahami itu dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, jadi kalimat adalah lafaz yang tersusun, yang mufid dan dalam bahasa Arab. Lafaz maksudnya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Dia tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian murakkab tersusun juga lebih dari satu kata atau dua kata, minimal dua kata. Seperti Zaidun qa'imun atau qama Zaidun. Kemudian mufid. Mufid ini memberikan pemahaman. Nah, karena memang ada yang lebih dari dua kata, misal tiga kata, tapi belum mufid. Contoh, in qama Zaidun. Jika Zaid berdiri. Ini terdiri dari tiga kata. In, qama, dan Zaid. Tiga. Kan tetapi ini belum mufid. Kenapa? Karena belum memberikan pemahaman. Jika Zaid berdiri, di sana kan kalimatnya masih belum lengkap. Kalimatnya masih membuat si pendengar bertanya-tanya. Ada apa gerangan jika Zaid berdiri? Atau barang siapa yang melakukan? Barang siapa yang datang? Barang siapa yang sholat di masjid? Nah, barang siapa itu kan masih membutuhkan jawaban gitu. Man sholat fil masjid, barang siapa yang sholat di masjid. Itu meskipun terdiri dari beberapa kata, tapi belum mufid. Itu maksudnya mufid itu memberikan pemahaman, ya, kalimatnya sudah lengkap gitu, sehingga si pendengar tidak perlu menunggu-nunggu. Nah, ini gambaran awalnya kalimat itu seperti itu dalam bahasa Arab. Minimal terdiri dari dua kata, kemudian mufid, kemudian dalam bahasa Arab. Nah, kemudian aqsamu salah satu. Nah, sederhananya kata itu dalam bahasa Arab hanya terdiri dari tiga. Kata dalam bahasa Arab ini terdiri dari tiga. Yaitu ada ismun, ada yang namanya isim, fi'lun, ada yang namanya fi'il, harfun, ada yang namanya huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab itu cuma terdiri dari tiga ini. Ini kelompok besarnya. Jadi pasti tidak mungkin lepas dari salah satu dari tiga ini. Kalau tidak isim, atau fi'il, atau huruf. Kemudian ada tambahan ja'ali ma'nan, huruf yang bermakna. Nah, karena tadi kan kita menyebut ada yang namanya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Itu huruf hijaiyah. Nah, huruf di sini bukan huruf hijaiyah itu. Bukan alif, lam, kaf, lam, bukan. Tapi huruf di sini adalah satu jenis kata dalam bahasa Arab yang mempunyai makna. Contoh min, ini satu huruf. Artinya dari. Kemudian ila, ini juga huruf. Artinya ke. Nah, jadi meskipun dikatakan satu huruf, jadi huruf ini maksudnya jenis kata gitu. Ini terdiri dari dua. Ini satu jenis huruf. Wa ini sendiri sebenarnya juga huruf, artinya dan gitu. An, dari. Nah, jadi itu untuk menegaskan. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga, gitu. Isim, fi'il, dan huruf. Gitu. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim ini umumnya disederhanakan dengan nama benda gitu ya, nama gitu. Jadi kata yang mempunyai makna dan dia tidak terikat dengan waktu. Contoh Zaid itu termasuk isim. Muhammad itu termasuk isim. Contoh ini al-kalamu ini isim. Huwa isim. Al-lafzu isim. Al-murakkabu isim. Al-mufidu itu isim. Bi ini huruf. Al-wad'i ini isim. Nah, jadi isim umumnya disederhanakan dengan kata benda, nama gitu ya.
Jadi secara definisi dia itu adalah kata yang mempunyai makna tapi tidak terikat dengan waktu. Contoh Zaid, kan tidak ada waktu. Muhammad, rumah, tulisan, lafaz, itu tidak terikat dengan waktu. Kemudian jenis kata yang kedua adalah fi'il. Fi'il ini kata yang mempunyai makna dan dia terikat dengan waktu. Entah telah melakukan atau telah gitu ya, sedang atau akan. Contoh kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Kemudian syariba, telah minum. Yashrobu, sedang atau akan minum. Yakra'u, telah membaca. Yakra'u, sedang atau akan membaca. Qara'a, telah membaca. Nah, jadi kalau fi'il itu kata yang mempunyai makna dan dia terikat dengan waktu. Nah, sementara huruf ini adalah kata yang tidak bisa difahami maksudnya kecuali dengan disandingkan dengan yang lain. Contoh tadi min, dari apa kan kita tidak tahu gitu. Bila ke kemana, apanya yang ke itu apa gitu. Dari gitu. Dan, nah ini juga ini di atau di dalam, ala di atas. Ya mungkin seperti apa ya, imbuhan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi sebanyak apapun teksnya, mestilah tidak terlepas dari salah satu dari tiga ini. Karena kata dalam bahasa Arab ada tiga ini, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, kemudian selanjutnya, untuk memudahkan mengidentifikasi kata tersebut isim, atau fi'il, atau huruf, nah maka nanti ada kunci-kuncinya atau ciri-cirinya gitu. Sebagian ciri-cirinya untuk memudahkan mengetahui apakah kata tersebut itu isim atau fi'il atau huruf. Contoh, kenapa al-kalamu dikatakan isim? Dari mana saya tahu? Misalnya, itu ada cirinya di sini. Ya. Kemudian al-labdu ini juga ada al-murakabu al-mufid bil wad'ain. Nah, ciri ini ya ciri umum gitu ya. Meskipun nanti ada isim yang tidak terlihat cirinya seperti ini gitu. Contoh kata huwa ini isim, tapi nanti tidak bisa langsung dipahami cirinya gitu, kecuali oleh orang yang sering belajar gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.